sudah banyak sekali story hidupnya, story kehidupan yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan bicara tentang bisnis. Nah ini kan kalau tadi saya lihat ya, bisnisnya kakak ini sangat banyak sekali, sangat beragam. Nah jenisnya itu ya sangat beragam jenisnya. Mungkin bisa kakak jelaskan satu persatu ini bisnis apa saja yang kakak rintis dari nol sampai sekarang bisa sukses seperti sekarang ini? Banyak. Jadi kalau dibilang sukses sih belum sukses. Ini kita lagi sama-sama membangun kembali ya dari bom corona kemarin ya. Ya, yang memporak-porandakan semua, kita membangun kembali. Cuman kata sukses itu tidak hanya orang yang kaya, orang yang banyak duitnya, enggak. Bahkan orang-orang yang biasa pun kalau dia bisa bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan yang Tuhan kasih, terus bisa bersyukur dalam keadaan diuji atau apa, dia juga sukses. Sukses yang sebenar-benarnya. Dia menerima dan ridho, karena keridoan itu yang susah. Ilmu yang paling berat adalah ikhlas. Oh, saya ditakdirkannya seperti ini. Misal si A dikasih takdir untuk menjadi tukang becak. Ya dia berupaya bagaimana menjadi tukang becak yang baik, ya kan. Terus si B dikasih takdir menjadi developer misalkan. Ya udah, yang B ya kamu terima dulu, ditakdirkan menjadi developer. Mungkin waktunya orang beda-beda. Mungkin bapak becak ini dikasih proses menjadi tukang becak hanya 3 tahun. Bisa jadi besok bapak becak itu udah berubah, ternyata menjadi direktur, naik, dikasih 5 tahun. Lah mungkin yang tadi developer dikasih 5 tahun dulu, habis itu dikasih ujian lain, akhirnya dia bikin warung. Jadi orang itu pasti punya prosesnya sendiri-sendiri. Jadi kita jangan kayak minder, aduh dia punya banyak usaha gitu, aku enggak loh. Enggak gitu, orang banyak usaha itu ada di balik layarnya. Jadi kayak kenapa kok aku punya banyak anak bisnis dan beda? Karena aku punya hobi yang banyak. Jadi kayak misalkan aku kan bikin make up tuh, karena aku hobi make up. Habis itu aku bikin studio foto, karena aku bikin seneng foto. Jadi yang bikin studio. Terus aku suka dan pakai baju-baju yang cantik kayak gitu, karena aku dari kecil emang seneng baju yang kayak gitu. Akhirnya aku bikin penyewaan baju. Nah terus aku juga seneng joget, senam, aku bikin sanggar senam. Jadi nggak harus hanya satu bidang itu aja, karena aku punya hobi yang banyak. Biar aku tuh nggak membayar kan, kalau foto di luar tuh kan bayar ya. Aku foto sepuasnya di studioku sendiri. Nah di situ aku membangun anak-anak bisnis itu. Kenapa? Karena nanti semakin tua aku akan hidup sama hobiku. Aku tidak hidup dengan pekerjaan saja atau teman. Bahkan teman pun semakin menghilang. Semakin tua itu kan circle semakin kecil ya. Aku bakal hidup sama hobiku. Aku hobi nyanyi, aku bakal nyanyi. Aku hobi ini, hobi itu, kan bakal melakukan aktivitas itu di luar kayak kewajiban kita ngurus anak ya, di luar itu ya. Nah dari situ kalau hobi dibayar itu kan seneng ya, dapat cuan kan ya. Nah itu yang paling aku senengin. Udah hobi nggak dibayar tuh nggak apa-apa, tapi kalau dibayar kan seneng, tambah seneng ya. Nah tambah seneng ya. Akhirnya aku bikin anak-anak bisnis itu. Tapi sangat menarik loh, aku hidup dengan hobiku. Iya pasti berarti kan hobinya kakak tuh banyak banget. Itu yang pertama apa kak yang dirilis bisnisnya, atau bareng-bareng semua gitu jadi satu? Karena dulu aku lulus SD itu langsung masuk pesantren. Kan di pesantrenku yang pertama itu lengkap. Aku jadi dancer, terus jadi pimpinan kur dan lain sebagainya. Itu aku dapetin semua. Nah di situ aku merasa aku bakal bisa meraih semua mimpi meskipun aku anak pondokan. Jadi kayak di pondok itu tidak membatasi kita berkarya dan meraih mimpi. Nah terus akhirnya aku raih satu-satu. Nah karena dulunya aku nggak ada materi make up ya, di pondok itu kan nggak ada materi make up, cuma sebatas ya udah make up yang kamu tahu praktekin langsung gitu kan. Ini aku kursus, jadi kayak kursus gali ilmu lagi, terus baru ngajar. Nah dari ngajar ini aku jadi bisa kayak gitu. Jadi kayak ngembangin bisnis tapi dari hobi. Itu kan enak. Seneng jalannya, seneng dapat uang gitu. Terus kalaupun pas lagi nggak laku nggak masalah, berdiri sendiri aja gitu. Berdiri sendiri aja. Jadi kadang ada temenku,
kamu tuh bisnisnya banyak. Ya gimana, aku punya hobi yang Suka. banyak, yang suka. Terus kalau hobiku ditutupin, digali, potensiku tuh tinggi, nggak mungkin aku rendahin. Jadi kayak misalkan aku punya potensi buat motret, ya berarti kan naikin lagi. Ternyata aku juga punya potensi nge-tag video, ya udah aku ngembangin lagi kan, nggak usah turunin. Jadi kayak ya udah naikin aja value terus. Kadang ada bilang kalau kamu ketinggian Nanti susah dapet dapet jodoh. jodohnya. Loh, nggak apa-apa, lebih baik aku susah dapet jodoh lagi lama, tapi untuk selamanya daripada Iya. kayak kemarin aku udah nurunin standar nih ya, sudah Malah aku pergi turunin, gitu ya. malah pergi, malah nggak bersyukur. Punya aku itu bener-bener kayak tamparan banget sama aku. Iya. Jadi kayak sebenarnya aku punya standar sendiri untuk mendapatkan. Ketemu dia itu udah aku turunin semua standarku loh. Tapi aku malah disakitin, malah nggak bersyukur punya aku. Itu kayak tamparan, kamu jangan kayak gitu lagi. Jangan turunin value kamu gitu ya kak. Jangan turunin value, jangan turunin standar kamu, naikin aja terus. Nanti ada titik di mana kamu akan ketemu, karena jodoh itu nggak akan tertukar. Cuma salah singgah aja kemarin. Nah itu buat pelajaran ya buat teman-teman. Jadi jangan sampai turunkan value kita untuk seseorang, nanti malah Menyeimbangi seseorang. untuk menyeimbangi seseorang. Nah itu malah nanti kita akan nyesel sendiri. Potensi yang ada di diri kita juga akan hilang gitu ya bener. Kak. Jadi kayak aku selama menikah itu aku kehilangan banyak potensi. Aku nggak boleh nyanyi, aku nggak boleh nari. Padahal itu semua kalau Padahal aku dikembang- hidup dari kecil aku dengan nari. Itu kayak benar-benar aku kehilangan jati diri. Jadi baru nemuin jati diri lagi ketika aku jadi single parent. pas sudah bisa gitu ya. Betul. Jadi kayak aku kemarin jahat sama diriku sendiri. Aku menutup semua potensiku hanya ngikutin perintah, nggak boleh nyanyi, nggak boleh nari gitu. Kadang kan aku nyanyi gitu, terus dibilang suaramu jelek, nggak usah nyanyi gitu, nggak usah nyanyi gitu. Padahal aku seneng dari kecil tuh nyanyi, tapi karena aku ngikutin biar aku disayang juga sama dia, biar jadi istri yang taat. Tapi malah balasannya seperti itu. Jadi kayak sekarang kalau ada cowok nggak mau aku nari, nggak mau aku nyanyi, nggak mau aku beraktivitas ini itu, nggak usah sama aku. Iya, berarti emang bukan jalannya gitu. Bukan sama aku berarti, aku Iya. nggak mau, karena aku harus hidup dengan nari. Kenapa? Karena itu yang bikin aku bertahan melawan kankerku. Karena aku selama aku pengobatan, aku harus nyenengin hatiku, daya imun harus naik, Harus seneng. dengan olahraga, senam, terus mengatur pernapasan. Itu aku dapatkan di senam, ya di olahraga. Nah kalau aku dilarang nyanyi, nari, sama aja dia kayak bunuh aku. Iya kan? Iya, benar, Secara benar. langsung kamu tidak boleh Iya. melakukan ini. Tapi ini yang bikin aku sembuh dan Senang, bikin bertahan senang. hidup gitu. Jadinya aku nggak akan menikah dengan orang yang tidak mengizinkan aku olahraga. Benar sekali. Jadi kalau kata orang dulu tuh jodoh tuh pasti membuat kita nyaman, buat kita sejalan gitu ya kak. Jadi emang takdir Tuhan tuh jalan Tuhan tuh nggak ada yang salah. Jalan Tuhan tuh memang Sudah dibuat iya seperti memang yang terbaik buat kita gitu. Nah ini kan banyak banget. Bisa dikasih bocoran sedikit nggak kak buat di mana sih bisnisnya biar teman-teman yang siapa tuh yang Oh, penonton di bisa. sini mau ke tempatnya kakak gitu. Bisa banget di dekat terminal Giwangan. Oke, deket terminal Giwangan. Tepatnya di mana kak? Agak ke selatan dikit, nanti deket Rumah Sakit Raja Wali Citra. Nama studionya Hatta Studio Hatta Jogja. Studio. Oke, itu teman-teman IG-nya juga bisa di-follow ya Kak, Ada. Hatta Studio Jogja. Nah, itu nanti bisa kita kepoin, bisa ada kita ada promo. apa aja gitu. Oke, ada promo nih teman-teman. Nah, itu sangat disukai sekali buat perempuan ya kalau promo. Nah, ini sangat luar biasa sekali tadi kisah hidup Kak Atika, perjalanan bisnis, karir, cerita keluarga dan sebagainya. Ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Atika yang sudah bersedia untuk ikut podcast kami. Semoga di lain waktu kita nanti bisa ketemu. Sebelum kita tutup, pesan buat pembisnis awal gitu ada nggak Kak? Ada. Apa? Jangan takut mencoba. Oke, jadi jangan takut mencoba, jangan menurunkan value tadi Kak, yang terpenting itu. Nah tadi kalau nggak salah kakak ini suka nyanyi ya? Suka. Coba bisa sedikit Kak? Nggak mau lah. Mungkin bisa sedikit, katanya suka lagu India, bisa dicoba. Masa nyanyi dia di sini podcast.
besok aja kalau studio rekamanku udah launching nanti mampir. Oke, besok ya teman-teman kalau kita mau melihat Kak Atika nyanyi India gitu, oke? Nah, ini kita ucapkan terima kasih. Semoga nanti kalau pulang kita ucapkan hati-hati. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi gitu ya, Kak. Sama-sama. Nah, mungkin itu tadi teman-teman perbincangan kita tentang berbagai hal. Saya cukupkan untuk podcast kali ini. Saya Putri Kurnia Ramadhani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.